Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Cynthia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atria Rihana, NIM 404180004. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan laporan Z saya yang berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Antologi Puisi Kunang-Kunang Satu Cahaya, karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok, dan relevansinya dengan pembelajaran bahasa. Nah, dalam proposal ini terbagi menjadi 3 materi. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan, untuk yang kedua ada landasan teori dan kajian pustaka, dan yang terakhir ada metode penelitian. Untuk yang pertama, itu ada latar belakang. Nah, yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah karena pemilihan kata-kata dalam menciptakan puisi tidak lepas dari penggunaan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dalam puisi ini memiliki nilai estetis untuk menimbulkan efek tertentu. Nah, akan tetapi, tak sedikit siswa yang merasa kesulitan saat disuruh membuat puisi. Nah, sedangkan gaya bahasa yang beragam dan bervariasi cukup sulit diajarkan kepada siswa, sehingga guru ini hanya membahas sekilas mengenai gaya bahasa. Padahal, gaya bahasa ini sejatinya satu di antara ciri khas pengarang untuk mengungkapkan perasaannya yang akan membedakan pengarang satu dengan pengarang yang lainnya. Semakin bagus gaya bahasa pengarang, maka pembaca akan semakin tertarik untuk membaca puisi tersebut. Nah, hal ini diperkuat dengan pendapat Ardin tahun 2020 halaman 51 bahwa kemenarikan sebuah puisi ini dinilai dari kemampuan penyair dalam menggunakan gaya bahasa, sehingga menyebabkan pembaca berkeinginan untuk membaca dan menyikapi maksud yang tersirat dalam puisi tersebut. Untuk selanjutnya ada fokus permasalahan. Nah, agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka saya membatasi fokus masalah ini pada gaya bahasa dalam antologi puisi Kunang-Kunang Satu Cahaya karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa. Nah, dari latar belakang dan fokus permasalahan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu untuk yang pertama, bagaimana gaya bahasa yang terdapat dalam antologi puisi Kunang-Kunang Satu Cahaya karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok. Untuk yang kedua, bagaimana relevansi gaya bahasa yang terdapat dalam antologi puisi Kunang-Kunang Satu Cahaya karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam antologi puisi Kunang-Kunang Satu Cahaya karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok. Untuk selanjutnya, untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi gaya bahasa yang terdapat dalam antologi puisi Kunang-Kunang Satu Cahaya karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok dengan pembelajaran bahasa. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dalam bidang penelitian sastra, khususnya mengenai penggunaan gaya bahasa dalam puisi. Nah, untuk manfaat praktisnya, bagi siswa diharapkan mampu meningkatkan minat dan pengetahuan siswa dalam bidang sastra, khususnya puisi. Nah, sedangkan bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh guru bahasa Indonesia di sekolah untuk dijadikan bahan referensi guru sebagai materi ajar, khususnya mengenai materi gaya bahasa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, untuk yang pertama ini ada puisi. Nah, puisi merupakan ragam karya sastra yang
Di dalamnya terdapat peristiwa kebahasaan yang tersaring dalam mengekspresikan kepribadian dalam bentuk yang tepat dan selaras dengan watak yang diungkapkannya. Nah, di sini menurut Wayan tahun 2018 halaman 3, puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra dibuat sebagai ungkapan perasaan penulis atau penyair yang ditulis dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan dengan bahasa kiasan. Untuk yang kedua, itu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa atau majas ini pada dasarnya merupakan bahasa kiasan yang maknanya terus ditafsirkan oleh pembacanya. Menurut Keraf, tahun 2019 halaman 129 sampai 145, gaya bahasa ini terbagi menjadi 4. Nah, untuk yang pertama itu ada gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Untuk yang kedua ada gaya bahasa berdasarkan pilihan nada. Untuk yang ketiga ada gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan yang terakhir itu ada gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Selanjutnya itu ada pembelajaran bahasa. Nah, pada jenjang SMA, standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan kualifikasi minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Nah, pembelajaran gaya bahasa di SMA ini perlu dilakukan. Mengapa? Nah, hal ini dikarenakan guna meningkatkan kompetensi linguistik peserta didik, terutama dalam menulis puisi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hartafi dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 237 bahwa gaya bahasa dalam puisi belum sepenuhnya dieksplorasi dan ada memasukkannya ke dalam kurikulum untuk meningkatkan kompetensi linguistik dan reflektif keterampilan peserta didik. Selanjutnya ada penelitian relevan. Nah, dalam kajian pustaka, saya menggunakan studi literatur untuk meneliti 5 jurnal terdahulu yang terdapat relevansi konsekuensi studi, yang dimana dari 5 artikel jurnal tersebut dapat saya simpulkan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, itu penelitian yang dilakukan oleh Ismalinar dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Analisis Gaya Bahasa pada Puisi karya siswa kelas 10 SMA Negeri 9 Kota Tangerang dan implikasinya pada pembelajaran bahasa. Nah, penelitian relevan yang kedua itu dilakukan oleh Ardin tahun 2020 dengan judul Gaya Bahasa dalam kumpulan puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono, kajian stilistika. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hairani dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Gaya Bahasa Sindiran dalam kumpulan cerpen lelucon para koruptor karya Agus Nur dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Asana tahun 2019 dengan judul Analisis Penggunaan Gaya Bahasa pada Puisi-puisi karya Fadlizon. Dan ada penelitian yang terakhir itu dilakukan oleh Dahlan tahun 2021 dengan judul Analisis Gaya Bahasa dalam Puisi Sajak Bulan Mei tahun 1998 di Indonesia karya W.S. Rendra. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini untuk yang pertama saya menganalisis antologi puisi Kunang-kunang Satu Cahaya karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok. Nah, yang saya analisis di sini adalah gaya bahasanya. Nah, gaya bahasa yang saya gunakan itu menggunakan grand theory milik Keraf. Nah, menurut Keraf ini gaya bahasa terbagi menjadi 4, namun saya memfokuskan terhadap gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat
dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Nah, untuk gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat itu terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama ada klimaks, kemudian antiklimaks, paralelisme, antitesis, dan yang terakhir ada repetisi. Sedangkan berdasarkan langsung tidaknya makna itu terdapat gaya bahasa retoris dan kiasan. Nah, dari sini saya merelevansinya dengan pembelajaran bahasa di SMA Negeri 1 Sirampok. Untuk selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang saya gunakan itu menggunakan metode deskriptif dengan tahapan. Yang pertama itu ada tahap penyediaan data. Untuk yang kedua itu ada tahap analisis data, dan yang terakhir itu ada tahap penyajian hasil analisis. Untuk yang kedua, itu ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini berupa antologi puisi Kunang-Kunang Satu Cahaya karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok yang diterbitkan oleh Pustaka Senja di Yogyakarta. Ini merupakan cetakan pertama bulan Oktober 2018 dengan tebal halaman 100 halaman. Nah, untuk selanjutnya itu ada objek penelitian. Nah, analisis gaya bahasa dalam antologi puisi Kunang-Kunang Satu Cahaya karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok dan relevansinya dengan pembelajaran bahasa. Selanjutnya itu ada latar penelitian. Nah, untuk latar penelitian ini terbagi menjadi 2. Untuk yang pertama, tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di rumah, ruang perpustakaan, dan ruang lainnya yang fleksibel. Untuk selanjutnya, waktu penelitian itu yaitu awal bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Nah, sedangkan teknik dan pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan teknik baca catat, yang dimana saya membaca keseluruhan puisi antologi Kunang-Kunang Satu Cahaya karya siswa SMA Negeri 1 Sirampok, dan saya mencatat hal yang mengenai gaya bahasa. Untuk selanjutnya itu teknik kepustakaan, yang dimana saya melakukan riset mengenai studi literatur yang berhubungan dengan gaya bahasa, dan yang terakhir itu saya menggunakan teknik wawancara. Nah, wawancara ini saya gunakan untuk mewawancarai guru dan siswa. Untuk selanjutnya itu ada teknik keabsahan data. Nah, teknik keabsahan data ini saya menggunakan uji kredibilitas data dengan cara triangulasi. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini untuk yang pertama reduksi data. Reduksi data di sini merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan penelitian. Untuk selanjutnya itu ada sajian data. Nah, sajian data ini merupakan suatu rakitan informasi deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, pada langkah ini setelah proses reduksi data dan sajian data, maka dapat ditarik kesimpulan. Nah, simpulan yang telah dibuat dilakukan pengecekan ulang. Jika terdapat fakta yang masih diragukan, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap data yang telah terkumpul tersebut. Nah, sedangkan simpulan selanjutnya diverifikasi. Jika dirasa masih kurang, maka dapat dilakukan kembali tahap sebelumnya. Nah, demikian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.